Petugas unit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan mengejar 2 pelaku curanmor yang berusaha kabur. Petugas melepaskan beberapa kali tembakan peringatan ke udara, dikarenakan tembakan peringatan tersebut tidak dihiraukan pelaku. Saat penangkapan pelaku berusaha melawan hingga terus terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas. Kedua pelaku yang ditangkap masing-masing bernama Samuel Simarta alias Kopral dan Yohanes Mikael. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor di 50 lokasi dengan modus merusak gembok. Atas laporan korban, petugas kemudian melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah rekaman kamera pengawas dan berhasil mengidentifikasi pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Dua kelompok warga saling serang di tengah ruas Jalan Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Kedua kelompok berusaha melukai lawan dengan menggunakan senjata tajam, petasan, batu, dan kayu. Akibatnya seorang pelaku tawuran tergeletak di tengah jalan dan menjadi bulan-bulanan lawan. Dalam keadaan sekarat, korban yang mengalami luka tusuk senjata tajam di bagian kepala diselamatkan oleh rekan-rekannya untuk dibawa ke rumah sakit. Belum diketahui penyebab tawuran dua kelompok warga ini. Banyaknya kerumunan warga membuat arus lalu lintas baik dari arah Pancoran menuju Manggarai maupun sebaliknya tidak bisa dilintasi kendaraan. Tawuran ini akhirnya dibubarkan oleh petugas Polsek Tebet, Polsek Setiabudi, dan Polres Metro Jakarta Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan sampai saat ini tidak ditemukan adanya pesawat jemaah haji rute Jeddah Surabaya bersih dari ancaman bom, penumpang dan kru pesawat selamat. 30 melakukan pengamanan dan pengecekan dalam pesawat dan alhamdulillah dinyatakan sulit. Pulau Panjang Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dijual di situs online luar negeri. Gedung Kementerian Dalam Israel terbakar akibat serangan rudal balistik Iran. Halo, selamat malam pemirsa. Kebakaran besar melanda kawasan padat penduduk di Komplek Puntun, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Belasan rumah ludes dibakar si jago merah. Bersama saya Jika Mutazam, inilah iNews Malam selengkapnya. Warga dibuat panik saat api secara tiba-tiba membakar salah satu rumah. Api menjalar cepat ke bangunan lainnya di kawasan padat penduduk Komplek Puntun, Jalan Riau, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Api dengan mudah membesar karena sebagian besar rumah di lokasi tersebut terbuat dari kayu dan berdempetan. Tim Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palangkaraya segera diterjunkan ke lokasi dibantu oleh personel Damkar Dinas Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta relawan dari Barisan Pemadam Kebakaran Swakarsa. Upaya pemadaman sempat mengalami kendala. Akses jalan yang sempit membuat mobil pemadam tidak dapat menjangkau titik api. Petugas dan relawan akhirnya menggunakan mesin pompa portable dengan sumber air dari Sungai Kahayan. Usai 2 jam berjibaku, api akhirnya berhasil dipadamkan. Jadi saat sholat subuh kita menerima informasi bahwa daerah Puntun terjadi kebakaran. Ternyata kami sampai sini api itu sudah merah di atas cepat sekali karena kan rumahnya adalah rumah kayu. Jadi pada saat itu berbondong-bondonglah sebuah kawan-kawan BPK ini, sehingga ke dalam ada yang bisa pakai mobil, ada yang tidak bisa pakai mobil karena jalannya kecil sekali. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Polisi kini masih menyelidiki penyebab kebakaran dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Pemirsa, sebuah mobil
jenis pickup terbakar saat melintas di Jalan Raya Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan sebuah mobil pickup yang terbakar saat melintasi Jalan Raya Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Beruntung sopir pickup tersebut berhasil menyelamatkan diri. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin kendaraan. Besarnya kobaran api membuat kendaraan dari Cicangkal menuju Rumpin tak berani untuk melintas. Dengan alat seadanya warga berupaya memadamkan api. Sementara itu api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian oleh warga dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Jadi mobil ini sebenarnya korsleting apa nih Pak? Oh ini alat apa nih Pak? Kemudian ada kendaraan dengan beberapa bangunan, karena ini ada bangunan juga yang kebakar juga. Jadi di pemadam ini dibantu oleh warga bagaimana Bang? Dibantu oleh warga, alhamdulillah warga kompak, kita bersama-sama warga untuk memadamkan dan mengatur lalu lintas agar semua tetap kondusif. Kini peristiwa tersebut telah ditangani oleh Satlantas Polsek Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Penyelundupan 2 kg sabu berhasil digagalkan petugas Bea Cukai di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Dalam menjalankan aksinya, pelaku yang berjenis kelamin perempuan menyembunyikan barang haram tersebut di bagian sensitif tubuh hingga di dalam pembalut. Petugas Bea Cukai Makassar mengagalkan penyelundupan 2 kg narkoba jenis sabu dari jaringan internasional asal Malaysia di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Barang haram ini dibawa melalui penerbangan internasional rute Kuala Lumpur, Makassar menggunakan maskapai AirAsia dan Malaysia Airlines. Pengungkapan yang dilakukan sejak bulan Mei ini berhasil menangkap 2 kurir wanita. Bea Cukai selanjutnya menyerahkan barang bukti ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilakukan pengembangan. Hasilnya petugas kembali membekuk 2 kurir wanita dan 2 laki-laki sehingga total pelaku menjadi 8 orang. Dalam menjalankan aksinya untuk mengelabui petugas, paket narkoba disimpan di bagian sensitif kurir perempuan, seperti bagian perut dan dada bahkan di dalam pembalut. Namun upaya pelaku gagal, petugas berhasil menemukan barang haram itu saat memeriksa tubuh pelaku dengan metode body strafing dan false concealment. Dari pengungkapan sejak akhir Mei sampai dengan pertengahan Juni ini kita memperoleh 4 kali dengan modus yang hampir sama, sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi. Jadi utamanya ditempel di bagian tubuh dan kemudian dimasukkan ke dalam satu barang yang menginisiasikan sebuah barang yang sensitif ya dari wanita tersebut, sehingga ini menjadi temuan yang baru di dalam pengungkapan kasus narkotika jaringan internasional ini. Seluruh pelaku dijerat undang-undang tentang narkotika dan tengah menjalani proses hukum. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sepekan ini masyarakat dikejutkan pembunuhan berantai 3 mahasiswi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Polisi menelusuri lokasi pembunuhan mutilasi terhadap korban Septia Adinda dan menemukan 6 potongan tubuh korban. Polres Padang Pariaman terus menyelidiki kasus mutilasi yang dilakukan Satria Juanda alias Wanda yang terjadi pada 14 Juni lalu. Pada hari Kamis hingga Jumat, Satreskrim Polres Padang Pariaman menelusuri perjalanan tersangka mulai dari bertemu korban, aksi pembunuhan, mutilasi hingga dibuangnya potongan tubuh korban ke sungai. Dalam penelusuran ini, petugas berhasil menemukan beberapa barang bukti seperti karung yang digunakan untuk membuang potongan tubuh korban. Penelusuran ini dipusatkan di daerah Kasang, Kecamatan Batang Anai, dan beberapa daerah lainnya. Sementara potongan tubuh korban Septia Adinda yang sudah ditemukan sebanyak 6 dari 10 potongan. Di temuan dan hasil laporan masyarakat, sampai saat ini sudah ada 6 potongan tubuh yang. Berarti yang masih kita cari ada berapa lagi, Pak? Masih yang kami belum ditemukan adalah ada 4 potongan tubuh.
Saat ini, 6 potongan tubuh korban masih berada di Rumah Sakit Bayangkara. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Mengetahui anaknya yang hilang setahun lalu tewas di tangan pelaku mutilasi, Ibunda Siska Paramita Rusdi meninggal dunia terkena serangan jantung. Korban terkejut mengetahui pelaku pembunuhan ini ternyata calon suami anaknya sendiri. Feni, ibu Siska Paramita Rusdi, dinyatakan meninggal dunia setelah pelaku mutilasi Wanda diketahui sudah ditangkap. Pasalnya, Wanda merupakan calon suami anaknya yang diketahui juga sebagai pelaku pembunuh anaknya yang hilang pada tanggal 12 Januari 2024 lalu. Berdasarkan keterangan kakak dan tante dari korban Siska, selama ini Wanda lah yang ikut mencari dan melapor ke pihak kepolisian. Selain itu, pelaku juga sering membantu sehingga tidak sedikit pun kecurigaan mereka pelaku pembunuhan Siska adalah Wanda. Dengan ditangkapnya Wanda, keluarga berharap ia dihukum mati karena akibat hilangnya Siska ini, ibu dan ayah mereka juga meninggal dunia. Soalnya kan karena ekonomi juga kan Bang, nggak apa-apa selesai kuliah dulu tanggung. Ya selesai kuliah, taunya sebelum selesai kuliah Cika hilang. Kayak ibu tuh kayak udah anggap anak sendiri. Wanda tuh kan kayak rasa kehilangannya kayak keluarga sendiri, kayak main ke rumah, kasih THR apapun, pokoknya perhatian luar biasa gitu. Kayak sampai kami tuh nggak nyangka kalau dia tuh yang jadi keluarga Cika nggak ya, nyangka ya pelakunya Wanda. Tahu otomatis ibu shock lah, orang yang dipercaya udah dianggap anak sendiri membunuh anak sendiri gitu. Berkhianat gitu ya. Berkhianat. Almarhumah Feni telah dikebumikan Rabu malam. Sementara keluarga masih menunggu jenazah atau kerangka mayat Siska yang masih diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Padang. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, seorang pekerja bangunan tertimbun tanah longsor setinggi 2 meter di Kelurahan Gudang, Kota Bogor, Jawa Barat. Korban tertimbun material longsor selama setengah jam dan meninggal dunia saat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Petugas damkar Kota Bogor dibantu para pekerja mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang tertimbun reruntuhan material tanah. Korban saat itu tengah membuat konstruksi cakar ayam untuk fondasi pembangunan sekolah dasar negeri milik pemerintah Kota Bogor. Namun tiba-tiba tanah longsor dan korban terjebak di dalam lubang fondasi selama setengah jam. Diduga longsor tersebut akibat kontur tanah yang labil. Karena itu kedalamannya sangat dalam, ya istirahat dulu, terus ngobrol begini, dia posisi kan begini, dia itu posisinya miring begini, dia begitu kita pada ngobrol, tiba-tiba langsung jatuh, terus aja itu. Jadi kan nggak ada apa namanya, nggak ada aba-aba. Kalau kemarinnya kan ada lihat tanah, pergerakan tanah itu bisa kelihatan. Langsung dipanggil, suruh minggir dulu. Kalau itu kan kepanjangan 6 meter, tanah langsung jatuh. Saya mendapat informasi bahwa ada kejadian longsor di lokasi pembangunan SDN Gang Aut. Saya kebetulan langsung meluncur ke sini dan di TKP kebetulan sudah dibawa. Untuk korban berjumlah 1 orang bernama Iwan Setiawan, tadi dievakuasi ke rumah sakit Pania, dan setelah informasi 1 jam kemudian ada informasi bahwa beliau meninggal dunia. Korban yang berhasil dievakuasi petugas meninggal dunia saat tengah menjalani perawatan di rumah sakit karena mengalami luka dan sesak nafas. Pesawat jemaah haji rute Jeddah Surabaya bersih dari ancaman bom, penumpang dan kru pesawat selamat. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di iNews Malam. Adanya dugaan bom yang menjadi teror di pesawat tersebut. Jam 16.30 melakukan pengamanan dan pengecekan dalam pesawat dan alhamdulillah.
Pemirsa, pesawat pengangkut jemaah haji asal Indonesia yang kembali ke tanah air kembali mendapat teror bom. Pesawat tujuan Jeddah Surabaya tersebut pun mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu pagi. Pesawat jemaah haji dengan nomor penerbangan SV5688 rute Jeddah Arab Saudi ke Surabaya mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara pada pukul 9.35 waktu Indonesia Barat. Pesawat Saudi Airlines berpenumpang 376 orang dan 13 kru pesawat ini mendarat darurat usai mendapatkan ancaman bom. Pendaratan darurat pesawat jemaah haji dilakukan demi menjamin keselamatan penerbangan. Emergency Operation Center Bandara Internasional Kuala Namu juga telah diaktifkan untuk memastikan prosedur penanganan keadaan darurat berjalan optimal dan sesuai ketentuan. Semua penumpang dan kru juga telah melalui pemeriksaan di terminal bandara. Pihak Angkasa Pura Bandara Internasional Kuala Namu memastikan bahwa operasional bandara tetap berjalan normal dan kondusif, serta seluruh penerbangan dari Bandara Kuala Namu berjalan sesuai jadwal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca pesawat jemaah haji kembali mendapatkan ancaman bom, Kapolda Sumatera Utara menyatakan para penumpang jemaah haji sudah dievakuasi dengan selamat. Dan berikut pemirsa, pesawat yang ditumpangi jemaah haji rute Jeddah Surabaya bersih dari ancaman bom. Sampai saat ini tidak ditemukan adanya dugaan bom yang menjadi teror di pesawat tersebut. Yang ketiga, kami mengamankan pesawat itu tersebut, ya. Jam 16.30 kita lakukan pengamanan dan pengecekan dalam pesawat dan alhamdulillah dinyatakan clear and clear, artinya tidak didapati adanya dugaan teror bom. Alhamdulillah sampai saat ini kami menyatakan dari aparat keamanan baik dari Polri maupun TNI menyatakan seluruh pesawat dan sebanyak 376 penumpang Saudi Airlines yang mendarat di Bandara Kuala Namu sudah dievakuasi dan dipindahkan ke hotel. Rencananya jemaah haji kloter 33 debarkasi Surabaya ini akan dipulangkan pada dini hari. Satu persatu penumpang Saudi Airlines keluar dari ruang transit Bandara Internasional Kuala Namu untuk kemudian menuju hotel yang berada di sekitar bandara menggunakan bus shuttle. Sejumlah penumpang mengaku awalnya tidak mengetahui bahwa ada ancaman bom dalam pesawat yang mereka tumpangi. Penumpang hanya diberitahu ada gangguan teknis sehingga langsung mendarat di bandara terdekat untuk pergantian pesawat. Rencananya 376 jemaah haji kloter 33 debarkasi Surabaya ini akan dipulangkan pada dini hari nanti. Polri telah melakukan koordinasi dengan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat untuk memeriksa email pengirim ancaman bom pada Selasa lalu terhadap pesawat Saudi Airlines. Hal tersebut disampaikan Kapolri seusai menghadiri pembukaan Bayangkara Sport Day 2025 di Jakarta. Untuk mengusut tuntas kasus dugaan ancaman bom di pesawat Saudi Airlines, Polri telah melakukan koordinasi dengan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat untuk memeriksa email pengirim ancaman bom pada pesawat Saudi Airlines. Hal tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo usai menghadiri pembukaan Bayangkara Sport Day 2025 Jakarta. Kapolri menambahkan, Polri menemukan ada ketidaksesuaian identitas pengirim email, karena itu kasus ini masih diinvestigasi mendalam. Ini kita sedang berkoordinasi dengan FBI untuk meneliti email yang ada. Sementara kita dapati email yang dikirim tidak sesuai dengan nama dimaksud, sehingga kita sedang melakukan pendalaman lebih lanjut. Alamat emailnya tidak sesuai dengan si pemilik email. Tapi untuk asal emailnya itu sudah ketahuan? Sudah. Ada di wilayah Saudi dan saat ini sedang kita dalami. Ya, kita tentunya bekerja sama dengan FBI. Ini masuk wilayah hukum Indonesia atau masih di luar itu, semuanya sedang kita lakukan pendalaman lebih lanjut.
Selain itu, Kapolri memastikan berdasarkan pemeriksaan di lapangan, tidak ada benda menyerupai bom di dalam pesawat, termasuk dari barang-barang yang dibawa penumpang. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Rasa khawatir menyelimuti keluarga salah seorang jemaah haji penumpang pesawat rute Jeddah Surabaya yang mendapatkan ancaman bom. Awalnya, Handayani dan keluarga tidak mengetahui pesawat yang ditumpangi suaminya mendapat ancaman bom hingga terpaksa mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Sabtu pagi. Hal ini baru diketahui saat dirinya datang ke asrama haji Sukolilo, Surabaya untuk menjemput suaminya, Suwarno, yang sebelumnya dijadwalkan tiba dari Tanah Suci pada Sabtu sore. Terkait hal tersebut, kini Handayani harus menunggu karena kepulangan jemaah haji kloter 33 ke asrama haji Sukolilo, Surabaya ditunda. Suruh tunggu sebentar, masih rapat. Kalau sudah rapat mau ditelepon. Dari pihak asrama haji sini diberitahu seperti apa, Bu? Katanya besok. Besok datangnya ya? Iya. Berarti ada keterlambatan kedatangan, Bu ya? Iya. Ini sedianya pulang hari ini gitu ya? Iya. Tapi harus nunggu besok ya? Iya. Suami atau apa, Bu? Presiden Prabowo Subianto bertolak ke tanah air usai melakukan lawatan ke Rusia. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Anies Malam. Kembali di Anies Malam, pemirsa, Komisi 3 DPR memberi penilaian atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terkait kasus hak cipta yang menimpa penyanyi Agnes Monica atau Agnes Mo. Komisi 3 menyimpulkan putusan hakim atas perkara Agnes Mo tidak sesuai aturan perundang-undangan. Bos, makasih ya. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama dengan Dirjen Kekayaan Hak Intelektual dan Badan Pengawas Mahkamah Agung Jumat siang, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menerangkan jika keputusan Pengadilan Tata Niaga Jakarta Pusat diduga melanggar ketentuan perundangan. Hal ini terkait dengan kasus hak cipta dan royalti lagu milik penyanyi Agnes Mo dengan Ari Bias. Agnes Mo dinyatakan bersalah dan harus membayar royalti sebesar 1,5 miliar rupiah karena dianggap membawakan lagu berjudul Bilang Saja tanpa izin. Karena ini berbeda dengan apa yang diatur di undang-undang, ya, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 yang mengatur bahwa pembayaran royalti itu lewat LMK. Ya. Lalu kami juga perlu menggarisbawahi bahwa putusan dalam perkara Agnes Monica di tingkat pertama tersebut hanya mengikat kedua belah pihak, tidak mengikat pihak-pihak lain. Jadi kami sosialisasikan juga, tadi juga Pak Dirjen Kekayaan Intelektual mensosialisasikan terhadap stakeholder hak cipta lainnya, tetaplah berlaku ketentuan ya nomor 28 tahun di Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta bahwa pembayarannya itu lewat LMK, lalu baru didistribusikan kepada para pencipta. Nah, ini sama-sama terus kita kawal agar tidak terjadi kegaduhan. Komisi 3 DPR juga meminta Mahkamah Agung untuk membuat surat edaran atau pedoman terkait panduan untuk penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan ketentuan terkait hak kekayaan intelektual lainnya secara komprehensif, agar tidak ada lagi putusan yang tidak mencerminkan keadilan kepastian hukum. Namun hingga kini pihak Mahkamah Agung belum memberikan keterangan resmi terkait kasus tersebut. Selanjutnya, Komisi 3 meminta Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum untuk mensosialisasikan secara luas terhadap semua pihak terkait mekanisme perolehan lisensi pengelolaan royalti. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Melalui media sosial Instagram, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membagikan momen kedatangan tamu spesial. Ayo, Mas, makan apa, Mas? Makan sambelnya bikinan. KDM kedatangan putra sematawayang Presiden Prabowo Subianto yakni Didit Hedi Prasetyo
bersama selebritas Happy Salma di kediamannya di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat. Momen ini nampak begitu santai dan hangat, bahkan KDM menyempatkan diri membuat sambal secara langsung untuk tamu spesialnya. Oh, orang Sukabumi ulah po kanu sambalnya. Hilang dan harus bisa. Iya. Dedi pun melalui Instagramnya juga membagikan momen anak perempuannya Ni Hyang Sukma Ayu saat berfoto berdua dengan Didit Prabowo. Foto ini juga nampak di-post ulang dalam unggahan media sosial Instagram Didit Prabowo. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air usai melakukan lawatan ke Rusia selama 2 hari. Presiden tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma pukul 5 sore. Presiden Prabowo resmi mengakhiri kunjungan kenegaraannya di Federasi Rusia. Prabowo lepas landas dari Bandara Pulkovo, St. Petersburg, Rusia, menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma Jumat malam waktu setempat dan tiba di Jakarta pada Sabtu sore ini. Presiden nampak turut didampingi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, selama 2 hari di St. Petersburg, Presiden menjalani rangkaian agenda penting yang memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Kementerian Dalam Negeri menggelar pemeriksaan kesehatan kepala daerah pada hari ini. Pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu persiapan para kepala daerah sebelum menjalani retret gelombang 2. Kepala daerah yang telah menjalani pemeriksaan kesehatan diantaranya Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra, Wakil Gubernur Bangka Belitung Heliana, serta Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu Syashabila Mus dan Laode Yasir. Beberapa kepala daerah lainnya masih dalam proses menjalani pemeriksaan kesehatan. Sebagai informasi pemirsa, retret gelombang 2 akan diikuti oleh 87 kepala daerah dengan posisi gubernur dan wakil gubernur 6 peserta, wali kota dan wakil wali kota 6 peserta, bupati 38 peserta, dan wakil bupati 37 peserta. Retret gelombang kedua akan dimulai hari Senin 23 Juni di IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Pemeriksaan ini dipantau langsung Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Ya, ketika gelombang pertama sebetulnya idealnya adalah gubernur, wakil, wali kota, bupati, dan wakilnya juga ikut sama-sama. Tetapi tidak memungkinkan secara teknis dari segi tempat, biaya, dan lain-lain. Nah, karena itu didesain para wakil itu bergabung di hari terakhir. Nah, sekarang karena memungkinkan secara tempat, kemudian juga tidak terlalu banyak, maka sekalian saja. Karena penting sekali untuk memastikan kepala dan wakilnya itu harmonis. Kita cukup banyak menerima informasi kondisi kepala dan wakilnya, ada yang harmonis, ada yang bisa berjalan cepat, ada yang dilaporkan juga tidak terlalu maksimal gitu ya dalam pengelolaan hubungan. Nah, karena itu salah satu materi yang dikuatkan kembali di sini adalah bagaimana kepala dan wakilnya itu harus tetap seiring seirama sampai di ujung masa jabatan. Pulau Panjang, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dijual di situs online luar negeri. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di iNews Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di iNews Malam. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid angkat bicara terkait Pulau Panjang, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat yang dijual di situs luar negeri Private Island Online dan sejumlah pulau lain di Indonesia. Inilah video tangkapan layar dari sebuah situs luar negeri Private Island Online yang menjual Pulau Panjang, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Meski tidak mencantumkan nominal harga, selain Pulau Panjang, ada sejumlah pulau di Indonesia lainnya yang juga dijual di dalam situs ini. Di antaranya Pulau Seliu di Belitung dan Pulau Anambas di Riau.
Menteri ATR BPN Nusron Wahid saat ditemui di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mengatakan tidak ada satupun pulau di Republik Indonesia yang bisa dijual, termasuk di situs online. Menurut Nusron, hingga kini dalam peta pendaftaran tanah di Pulau Panjang, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, belum ada hak atas tanah. Saat dicek melalui peta kawasan hutan seluruh Pulau Panjang. Antum subuh, kalau bisa ngisi pengajian. Berdasarkan Permen ATR BPN nomor 17 tahun 2016, pasal 9 mengatakan bahwa penguasaan atas pulau-pulau kecil tidak boleh dikuasai atau dimiliki seluruhnya oleh perorangan atau oleh badan hukum. Pulau Panjang sudah kita cek dalam peta pendaftaran tanah di Pulau Panjang Sumbawa, sampai saat ini belum ada hak atas tanah di atasnya. Kenapa? Karena setelah saya cek, kawasan Pulau Panjang itu masuk kawasan hutan seluruhnya. Beralih ke informasi lain, pemirsa, di momen akhir pekan Jakarta Fair 2025 di Kemayoran ramai pengunjung. Jakarta Fair menjadi primadona untuk berburu produk murah dan sarana hiburan. Sejumlah masyarakat nampak antusias menikmati hiburan dan pameran di Jakarta Fair 2025 pada Sabtu sore. Mayoritas pengunjung merupakan kalangan remaja hingga keluarga. Jakarta Fair menawarkan diskon menarik untuk ragam produk, mulai dari furniture, kecantikan, hingga makanan dan juga minuman. Tidak hanya produk, Jakarta Fair juga setiap harinya ini menggelar konser. Seperti hari ini yang akan ada penampilan band ternama Ungu. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini keseruan di Pekan Raya Jakarta sudah ada rekan kami Syareza Zanski. Syareza, selamat malam. Bagaimana keseruan malam ini di Pekan Raya Jakarta? Ya, Cikal dan juga pemirsa, Jakarta Fair 2025 tak bisa dipungkiri ya, ini begitu antusias dan juga begitu meriah ya untuk pada hari ketiga kali ini. Dan memang meski sudah memasuki pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, nampaknya masyarakat belum pulang begitu, masih betah di Jakarta Fair 2025. Namun saya akan mengajak Anda bersama juru kamera Pandu Priyo Aji. Cikal, seperti inilah situasinya, masyarakat bahkan masih berburu produk ya, baik itu produk makanan yang mayoritas kami melihat banyak sekali para pengunjung yang belanja makanan, baik itu snack ataupun makanan berat. Dan memang ini banyak sekali kalangan ya, Cikal, tidak hanya kalangan remaja muda-mudi, tapi ada juga kalangan keluarga tentunya yang bisa mengajak anak mereka dan juga mengajak untuk berbelanja produk-produk yang tentunya ini dibanderol dengan harga miring, Cikal. Tidak hanya bisa beli produk, Cikal dan juga pemirsa, masyarakat juga bisa menyaksikan hiburan lain, di mana puncaknya adalah setiap Jakarta Fair pada malam harinya akan ada konser musik di setiap harinya begitu. Namun untuk malam ini spesial ada band Ungu tentunya. Namun terlepas dari itu pemirsa, mau ada konser, mau ada produk yang dijual harga miring, ini masyarakat masih pada betah untuk bisa warawiri tentunya di Jakarta Fair 2025. Dan seperti inilah, Cikal, banyak sekali ya ini kalangan keluarga juga membeli snack yang harganya dibanderol dengan sekitaran 15.000 hingga 50.000 rupiah. Inilah yang jadi daya tarik bagi para pengunjung untuk bisa berkunjung ke Jakarta Fair 2025. Namun perlu diketahui, Cikal, bahwasanya tiket dibanderol dengan harga 40 hingga 60.000 rupiah, dan antusiasme daripada masyarakat ini masih belum kunjung turun tentunya pada malam kali ini. Dan Cikal, saya akan berusaha untuk mengajak Anda untuk berbincang dengan para muda-mudi yang ada di kawasan ini tentunya. Dan ini ya, dan tentu Cikal, bahwasanya
kami masih menunggu apakah antusiasme daripada masyarakat ini akan meningkat seiring dengan adanya konser musik yang ada di sini. Saya akan mengajak Anda lagi Cikal untuk berjalan-jalan sedikit. Bahwasanya tadi di jalur utama ada kuliner ya, sekarang ada kawasan produk otomotif ataupun atribut pendukung lainnya begitu. Dan di bagian ujung sana juga ada booth kuliner tentunya yang bisa membuat jadi pilihan para masyarakat untuk bisa jajan ke berbagai titik. Namun bisa dipastikan hari ini Cikal bahwasanya euforia dan juga antusiasme tidak kunjung redup begitu. Dan saya akan mengajak Anda Cikal untuk berbincang. Selamat malam Kak, boleh berbincang sebentar Kakak? Boleh ya? Ayo, boleh? Oke, Bapak boleh ya Pak? Dengan Bapak siapa sebelumnya? Pak Budi. Pak Budi? Iya. Pak Budi ini baru datang atau mau pulang? Mau pulang Pak. Iya, dari tadi. Udah belanja apa aja nih Pak di sini Pak? Pak. Momogi, terus sepatu, baju. Jajanan ringan ya Pak ya? Oke, sejauh ini gimana Pak hiburan yang ada di sini, menarik nggak sih Pak? Menarik, bagus. Ya saya minta ditingkatin lagi dah hiburannya, lebih banyak lagi. Jadi kan buat anak-anak kan terhibur juga di sini. Ya kan? Penting ya Pak buat nambah sarana hiburan khususnya buat keluarga ya Pak ya? Iya, di Jakarta ini kan cuma ini doang kan. Nggak ada lagi kan. Ya Ancol paling kita ke situ paling sebulan atau 2 bulan kali ya kan. Kalau ini kan bisa setahun sekali mesti diramein. Pak Budi, ini kan eventnya sampai 13 Juli. Kira-kira mau kesini lagi nggak Pak? Insya Allah mau kesini lagi. Nanti setelah seminggu atau 2 mingguan lagi. Ya. Oke Pak Budi, terima kasih atas waktunya Pak Budi. Selamat pulang ya, hati-hati di jalan tentunya buat keluarga. Terima kasih. Ya baik, seperti inilah keseruannya. Ini adalah kalangan keluarga. Ya, hati-hati di jalan tentunya. Adalah kalangan keluarga tentunya, tidak hanya muda-mudi ya. Cikal ini membuktikan bahwasannya hiburan dan juga sarana prasarana ini begitu mendukung untuk semua kalangan. Baik itu kalangan keluarga ataupun remaja tentunya. Namun bisa dipastikan Cikal ini rekomendasi banget untuk para masyarakat ya. Karena tiketnya dibanderol dengan harga Rp40.000 hingga Rp60.000. Namun untuk tiket konser sendiri ini harganya variatif, bisa sampai ratusan ribu rupiah. Namun bisa dipastikan ini akan berlangsung sampai 13 Juli 2025 dan menjadi rekomendasi bagi Anda tentunya yang ingin datang ke Jakarta Fair 2025. Cikal, kembali ke Anda. Baik, Syareza, terima kasih informasi Anda. Selamat berlibur di sana dan jangan banyak-banyak jajan di sana ya. Terima kasih. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo merayakan ulang tahun yang ke-64 di kediamannya. Warga Solo dan sekitarnya mendatangi kediaman Jokowi untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merayakan ulang tahun yang ke-64 tahun di kediamannya. Warga Solo dan sekitarnya mendatangi kediaman Jokowi untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Sebagian warga dan relawan juga membawa berbagai macam makanan untuk dimakan bersama. Jokowi menemui warga yang sebelumnya menyiapkan perayaan sederhana ulang tahunnya. Warga sempat menyanyikan lagu ulang tahun dan disambut gembira Jokowi dan keluarga. Jokowi didampingi Ibu Iriana menyampaikan terima kasih kepada warga yang merayakan. Kata harapan hari ini Pak. Kata-kata hari ini Pak. Butuh Bapak. Kata-kata hari ini Pak. Ya, Pak. Semangat selalu Pak. Ya. Usai menemui warga dan mengucapkan terima kasih, Jokowi dan Iriana kembali masuk ke kediaman. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Warga pasar di Kota Solo merayakan ulang tahun Presiden ke-7 Joko Widodo di Pasar Gede, Kota Solo pada hari Sabtu. Acara digelar sederhana dengan memotong tumpeng dan doa bersama. Kami ucapkan selamat panjang umur kita. Hari ini Sabtu 27 Juni 2025, Presiden RI ke-7 tersebut genap berusia 64 tahun. Sambil membawa poster bertuliskan selamat ulang tahun, pedagang pasar ini berkumpul untuk merayakan hari kelahiran Joko Widodo. Hari ini Jumat 21 Juni 2025, Presiden RI ke-7 tersebut genap berusia 64 tahun. Sebagai simbol kebahagiaan atau Mangayu Bagyo, para pedagang juga menggelar acara potong tumpeng atau tumpengan. Setelah tumpeng dipotong, kemudian dibagikan kepada warga dan pengunjung pasar.
Pedagang pasar mengaku acara syukuran ini dibuat sebagai bentuk dukungan bagi Joko Widodo. Kami segenap pasar tradisional Kota Surakarta, mulai beliau menjadi wali kota, menjadi gubernur, presiden baru, beliau selalu setia kepada beliau. Karena apa? Kita merasakan apa yang sudah dilaksanakan Pak Jokowi sebagai presiden 2 periode dirasakan oleh masyarakat. Acara syukuran ulang tahun untuk Joko Widodo ini rutin digelar pedagang pasar Solo setiap tahunnya. Untuk tahun ini, selain digelar di Pasar Gede Solo, juga digelar di Pasar Klitikan, Noto Harjo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro. Informasi selanjutnya, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar, Profesor Suparji Ahmad menilai kasus ijazah Jokowi berlarut-larut dan menguras energi. Suparji pun berharap polisi segera menentukan ada tidaknya unsur pidana dalam kasus ini agar tercipta kepastian hukum. Adanya laporan tadi yang ditangani di Polda Metro Jaya, laksanakan ya prosesnya melalui klarifikasi, kumpulkan barang bukti, kumpulkan alat bukti untuk bisa menentukan apakah ada peristiwa pidana atau tidak gitu. Ini sudah terlalu jauh perkara ini, sudah menguras banyak energi, berbagai spekulasi di publik sangat macam-macam, sangat variatif gitu. Dan ini sebetulnya tidak produktif terhadap kepentingan bangsa gitu loh. Selain menguras energi gitu. Jadi namun demikian, mengingat ini sudah berjalan, tidak boleh dihentikan tanpa prosedur yang berlaku. Maka untuk itu bahwa penegak hukum, penyidik Polda Metro Jaya segera melakukan langkah-langkah yang cepat ya, langkah-langkah yang tepat ya, dan memastikan ini sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan libatkan pihak-pihak terkait sehingga tidak ada kecurigaan. Sebelumnya pada Kamis 19 Juni, Polda Metro Jaya melakukan klarifikasi kepada pihak SMA N6 Surakarta dan Universitas Gadjah Mada terkait isu ijazah palsu Joko Widodo. Klarifikasi tersebut merupakan bagian dari proses penyelidikan atas kasus yang telah memicu kegaduhan publik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam mengatakan, selain melakukan klarifikasi kepada SMA N6 Surakarta dan UGM, pihaknya juga telah menggabungkan 6 laporan polisi yang berkaitan dengan dugaan pemalsuan ijazah Jokowi. 2 laporan masuk di Polda Metro Jaya, sementara 4 lainnya berasal dari Polres Metro Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Bekasi Kota, dan Kota Depok. Upaya yang dilakukan penyelidik beberapa hari terakhir ini adalah melakukan klarifikasi terhadap pihak SMA, sebuah SMA negeri di Surakarta. Kemudian ada melakukan klarifikasi juga terhadap pihak sebuah universitas di Yogyakarta. Ya, ini merupakan bagian dari proses pengumpulan fakta-fakta dalam tahap pendalaman, yaitu proses penyelidikan. Jadi proses ini masih berlangsung. Ya, jadi mohon waktu rekan-rekan. Pegiat media sosial Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menyebut menemukan sejumlah bukti baru terkait keaslian ijazah Jokowi. Dr. Tifa dan tim kuasa hukumnya juga menyebut bahwa apa yang dilakukannya bersama Roy Suryo CS tidak melanggar hukum karena ijazah Jokowi merupakan dokumen publik. Polemik keaslian ijazah Joko Widodo masih terus bergulir. Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa bersama tim kuasa hukumnya menyebut menemukan sejumlah bukti-bukti baru terkait ijazah Jokowi. Salah satunya adalah dokumen dalam bentuk harian Kedaulatan Rakyat tanggal 18 Juli 1980. Di situ dinyatakan ada nama calon mahasiswa yang diterima, tapi ternyata ketika Pak Dr. Ismon melakukan investigasi bersama Sentana TV ke perpustakaan daerah Jogja, ternyata harian Kedaulatan Rakyat yang analog atau versi kertas itu sudah tidak ada lagi dan dinyatakan oleh petugas di situ diamankan oleh Bareskrim. Pada kapan diamankan? Pada pertengahan April 2025.
Nah, inilah sebetulnya sinergi atau inline dengan sebuah peristiwa yang terjadi tanggal 2 Desember 2024 di mana ada sebuah situs karena tempatnya sekarang sudah tidak ada karena terbakar habis gitu ya, yang baru saja juga disampaikan oleh, kita tahu semua, Pak Beator Suryadi atau Pak Bambang Beator Suryadi. Beliau adalah petinggi salah satu partai, juga menyatakan hal yang tentu saja menambah data dari kita ya, menambah validitas data dari kita, bahwa menurut beliau ya dugaan ijazah palsu tersebut dibuat di tahun 2012 di pasar Pojok Pramuka yang ternyata secara koinsiden terbakar habis di bulan Desember 2024. Kalau saya tidak salah kronologi, pada bulan Desember 2024 itu jugalah sebuah momentum sebetulnya terjadi di mana TPUA mengajukan aduan masyarakat ya, melaporkan kepada pihak Barreskrim. Sementara kuasa hukum Dr. Tifa menyebut bahwa apa yang dilakukan Dr. Tifa CS bukanlah pelanggaran hukum karena ijazah Jokowi merupakan dokumen publik. Perlu diketahui bahwa jika dokumen seseorang, dokumen pribadi itu telah digunakan untuk mendaftarkan sebagai pejabat publik, dalam hal ini presiden, itu sudah bukan menjadi dokumen pribadi lagi, tapi menjadi dokumen publik. Yang mana publik berhak tahu jika ditanya oleh publik, merupakan dokumen terbuka ya. Jadi harus transparan, tidak boleh disembunyikan. Jadi sebenarnya tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kawan-kawan ini, karena kawan-kawan ini memperlakukan, ingin mengkonfirmasikan bahwa pejabat publik yang dalam hal ini presiden yang menggunakan ijazahnya waktu itu untuk mendaftarkan, yaitu sebagai presiden ke KPU, maka sudah bukan dikatakan dokumen pribadi. Sebelumnya pada 10 Juni lalu, Perkumpulan Advokat Indonesia atau Pradi Bersatu meminta polisi menaikkan status kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo dari penyelidikan menjadi penyidikan. Sekjen Pradi Bersatu Ade Hermawan pun mendesak Polda Metro Jaya segera menetapkan tersangka dugaan pencemaran nama baik Jokowi. Kita tidak boleh berspekulasi di sini. Artinya, equalnya harus tidak menunggu-nunggu lagi. Saya akan mendesak penyidik di sini. Nah, nanti bagaimana hasil pemeriksaannya di dalam, teman-teman, nanti saya akan sampaikan. Tapi pada dasarnya kedatangan saya mendesak Polda Metro untuk segera naik sidik. Pada 15 Mei lalu, Dr. Tifa dan Roy Suryo diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan penyebaran informasi mengenai penggunaan ijazah palsu Joko Widodo. Dicecar 61 pertanyaan termasuk terkait peristiwa 26 Maret 2025 di Jakarta Selatan. Sementara selama 2 jam diperiksa, Roy Suryo dicecar 24 pertanyaan. Roy Suryo dan Dr. Tifa dikenal sebagai dua sosok yang secara terbuka menyuarakan keraguan atas ijazah milik Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi terlibat aksi kejar-kejaran dengan pelaku curanmor hingga mengeluarkan sejumlah tembakan. Selain itu, tawuran juga terjadi di Tebet, Jakarta. Petugas unit Resmob Satreskrim Polrestabes Medan mengejar 2 pelaku curanmor yang berusaha kabur. Petugas melepaskan beberapa kali tembakan peringatan ke udara, dikarenakan tembakan peringatan tersebut tidak dihiraukan pelaku. Saat penangkapan pelaku berusaha melawan hingga terus terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas. Kedua pelaku yang ditangkap masing-masing bernama Samuel Simarta alias Kopral dan Yohanes Mikael. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor di 50 lokasi dengan modus merusak gembok. Atas laporan korban, petugas kemudian melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah rekaman kamera pengawas dan berhasil mengidentifikasi pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Dua kelompok warga saling serang di tengah ruas Jalan Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan.
Kedua kelompok berusaha melukai lawan dengan menggunakan senjata tajam, petasan, batu, dan kayu. Akibatnya seorang pelaku tawuran tergeletak di tengah jalan dan menjadi bulan-bulanan lawan. Dalam keadaan sekarat, korban yang mengalami luka tusuk senjata tajam di bagian kepala diselamatkan oleh rekan-rekannya untuk dibawa ke rumah sakit. Belum diketahui penyebab tawuran dua kelompok warga ini. Banyaknya kerumunan warga membuat arus lalu lintas baik dari arah Pancoran menuju Manggarai maupun sebaliknya tidak bisa dilintasi kendaraan. Tawuran ini akhirnya dibubarkan oleh petugas Polsek Tebet, Polsek Setiabudi, dan Polres Metro Jakarta Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Dan Tiktam mengunci gelar juara Formula E Jakarta 2025. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, jelang Piala AFF U23, skuad Timnas U23 menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Dari 30 nama yang dipanggil, pelatih Timnas U23, Gerald van den Brugh, tidak ada nama Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ramadan Sananta, hingga Rafael Strijk dalam daftar pemain. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald van den Brugh resmi memanggil 30 pemain untuk menjalani pemusatan latihan. Pemusatan latihan digelar di Jakarta mulai 20 Juni hingga 14 Juli mendatang. Dari 30 pemain yang dipanggil, hanya satu nama pemain abroad yang masuk dalam skuad van den Brugh. Pemain tersebut adalah Jens Reven asal klub Belanda FC Dordrecht. Sisanya juru taktik asal Belanda ini memanggil pemain muda dari klub Indonesia baik dari Liga 1 maupun Liga 2. Pemusatan latihan digelar sebagai persiapan skuad Garuda Muda untuk bertanding di ajang ASEAN U23 Championship 2025. Dan berikut nama-nama pemain Timnas U23 yang dipanggil pelatih Gerald van den Brugh. Gelaran Formula E 2025 tak hanya menyuguhkan aksi seru di sirkuit. Salah satu spot yang tak kalah menarik adalah Formula E di Gaming Arena, tempat pengunjung bisa merasakan menjadi pembalap dalam hitungan detik. Ini dia salah satu spot yang jadi favorit dalam rangkaian Formula E 2025, yakni Formula E Gaming Arena. Arena ini menawarkan pengalaman balap virtual melalui 18 unit simulator yang tersedia secara gratis. Setiap pengunjung dapat mencoba selama 7 menit per sesi tanpa dipungut biaya apapun. Agar nyaman, setiap simulator dilengkapi dengan seorang guide yang membantu mengatur posisi setir, jarak tempat duduk, dan setting lainnya sesuai postur tubuh pemain. Antusiasme pengunjung pun begitu tinggi. Banyak yang mengaku sensasi bermain simulator ini seakan membawa mereka langsung turun ke arena balap Formula E. Jadi nyoba main 3 lap ya gitu, dan ya seru sih. Memang saya suka dengan balapan mobil ya gitu, game balapan juga suka, jadi ya fun di sini sih. Iya. Ajak adiknya juga buat. Iya, tadi di pangku gitu ya, melintir ya gitu, tapi anak saya juga seneng. Iya. Sebenarnya seneng banget sih, kayak jadi kita bisa merasakan gimana sih jadi driver Formula E di Jakarta ini. Seru banget, bisa main mobil dan bisa mengemudi mobil, dan tidak pernah saya mengemudikan mobil sebelumnya. Dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, semuanya terlihat asyik mencoba pengalaman balap virtual yang jarang ada ini.
Dari Jakarta, Yasmin Atania, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Timnas sepak bola putri Indonesia menargetkan posisi juara grup D dalam kualifikasi Piala Asia Putri 2025. Pelatih Timnas Putri Satoru Mochizuki optimistis skuad Garuda Pertiwi bisa bersaing menghadapi lawan-lawan kuat di grup D. Jelang kualifikasi Piala Asia 2025 yang akan digelar di Tangerang pada akhir bulan ini, Timnas sepak bola putri Indonesia menggelar pemusatan latihan di Jakarta. Pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki menegaskan, fokus utama pemusatan latihan ini membangun pemahaman teknis dan kesiapan menghadapi tekanan pertandingan. Mochizuki menargetkan posisi juara grup D. Ia menyebut pertandingan terakhir melawan Taiwan akan menjadi ujian terberat bagi skuad Garuda Pertiwi. 例えば最初の2試合のキルギスタン、パキスタンというのはまだやったことないので、ちょっとお互いの力関係がわからないと、チャイニーズ・タイペイ、最終戦のチャイニーズ・タイペイはやはり FIFA ランキングといい実力があるというのは聞いているので知っているので、そこが一番の難しいポイントだと思っていますが、やはり私たちの目標は1位になって突破するってことです。Sementara kiper naturalisasi Timnas Putri Indonesia Iris Derau menegaskan, keputusannya membela Garuda bukan semata langkah karir, melainkan bentuk penghormatan terhadap darah dan akar budayanya. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini menyebut panggilan bermain bagi Merah Putih sesuatu yang telah lama ia rasakan secara emosional. So the reason I've been joining the national team of Indonesia, it's in my blood. It's not just about football, it's about representing and honoring my family, my roots. I've always felt a deep connection with the culture, with the country, and I'm thankful and very grateful that I can be here. Timnas Putri Indonesia akan tampil dalam kualifikasi Piala Asia Putri 2025. Garuda Pertiwi menghuni grup D bersama Kirgistan, Pakistan, dan Taiwan. Pertandingan pertama grup D akan digelar 26 Juni mendatang di Stadion Indomik Arena Tangerang, Banten. Indonesia dijadwalkan menghadapi Kirgistan, disusul laga kontra Pakistan pada 2 Juli, dan ditutup dengan laga penting melawan Taiwan pada 5 Juli mendatang. Dari Jakarta, Steven Patinama Sutrisno, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Balapan Formula E Jakarta 2025 di Jakarta International E-Prix Sirkuit Ancol pada Sabtu sore menjadi saksi drama tak terduga yang berakhir dengan kemenangan gemilang bagi pembalap Cupra Kiro dan Dan Tectum. Pembalap asal Inggris ini berhasil merebut podium tertinggi setelah serangkaian insiden mengejutkan di lap-lap terakhir. Drama sesungguhnya baru dimulai saat balapan menyisakan 2 lap terakhir. Kekacauan melanda lintasan dengan banyaknya pembalap mengalami kendala. Dan Tectum dengan sigap mengambil alih pimpinan balapan. Ia ditempel ketat oleh Eduardo Mortara di posisi kedua. Pada akhirnya, Dan Tectum berhasil mempertahankan keunggulannya hingga garis finish, mengunci gelar juara Formula E Jakarta 2025. Sementara Eduardo Mortara berhasil mengamankan podium kedua, sementara Nico Müller melengkapi podium ketiga. Kemenangan Tectum menjadi bukti bagaimana satu balapan bisa berubah drastis dalam hitungan detik, menegaskan predikat Formula E sebagai ajang balap yang penuh kejutan dan juga intrik. Gedung Kementerian Dalam Israel terbakar akibat serangan rudal balistik Iran. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Malam.
پایین یه ساختمان مسکونی زده شده. Iran merilis video serangan gelombang ke-17 rudal balistik jarak menengah ke Israel. Namun Iran, pasukan Garda Revolusi Islam Iran merahasiakan waktu dan juga lokasi peluncuran. Video terbaru dirilis pasukan Garda Revolusi Iran. Rudal-rudal balistik Iran diluncurkan dari sejumlah lokasi yang dirahasiakan. Iran belum merinci nama-nama rudal yang baru diluncurkan ini. Namun sejak pecah perang Iran-Israel lebih dari sepekan lalu, Iran selalu menyatakan pihaknya menyasar fasilitas-fasilitas strategis seperti pelabuhan, depot penyimpanan bahan bakar minyak, markas komando pasukan kedudukan Israel, hingga kantor mata-mata Israel yang tersebar mulai dari Haifa di utara, ibu kota Tel Aviv, hingga kota Beersheba di selatan. Dikutip dari kantor berita Turki Anadolu, Israel belum memperbarui korban tewas maupun luka, sementara di pihak Iran sudah 639 warga tewas dan 1.329 terluka. Serangan rudal balistik Iran kembali menembus pertahanan udara Israel di kota pelabuhan Haifa. Sebuah gedung di area Kementerian Dalam Israel terbakar. Sebuah gedung kantor pemerintahan di kompleks Kementerian Dalam Negeri Israel di kota Haifa terbakar hebat. Kebakaran terjadi setelah Iran meluncurkan sejumlah gelombang serangan rudal balistik hipersonik hingga mampu menembus pertahanan udara Israel. Kota pelabuhan di utara Israel berkali-kali menjadi target serangan Iran. Akibat serangan ini, 2 orang dilaporkan terluka. Otoritas Israel belum memberikan keterangan apakah gedung Kementerian Dalam Negeri memang menjadi sasaran Iran atau hanya terdampak ledakan. Rekaman menunjukkan ambulans dan mobil pemadam kebakaran berkumpul di dekat gedung yang terbakar, sementara polisi berdiri menyaksikan api membumbung dari atap. Layanan medis darurat Israel melaporkan tidak ada korban luka setelah rentetan rudal Iran pada dini hari yang ditujukan ke Israel Tengah yang sebagian besar dicegat oleh pertahanan udara. Sebagai tanggapan, pasukan pertahanan Israel IDF melancarkan serangan udara yang menargetkan penyimpanan rudal dan infrastruktur peluncuran di Iran Tengah. Sementara Haifa, kota kedua terbesar di Israel, berkali-kali menjadi target serangan Iran. Kemampuan rudal balistik Iran menembus sistem pertahanan udara Israel terekam kamera amatir warga. Inilah detik-detik saat rudal balistik Iran mampu menembus pertahanan udara Israel di bagian utara. Kota pelabuhan Haifa yang menjadi tulang punggung ekonomi Israel terkena serangan rudal Iran. Belum ada keterangan resmi dari pemerintah Israel berapa banyak rudal Iran yang menembus Haifa. Otoritas tempat juga belum memberikan keterangan akibat serangan bertubi-tubi dari Iran. Namun dapat dipastikan Israel menderita kerugian material sangat besar dengan banyaknya kendaraan dan gedung-gedung yang rusak akibat terdampak serangan rudal Iran.
Selain kota pelabuhan Haifa, kota-kota lain di wilayah Israel juga menjadi sasaran serangan rudal-rudal balistik Iran, sehingga di media sosial X, peta Israel membara dari utara hingga selatan. Iran kembali meluncurkan rentetan serangan rudal ke Israel. Sistem pertahanan Iron Dome Israel diduga bobol, sehingga beberapa misil Teheran menghantam wilayah Beersheba selama 2 hari berturut-turut. Pasca ledakan, 7 orang terluka setelah rudal Iran jatuh di Beersheba. Warga yang terluka dievakuasi ke rumah sakit untuk perawatan medis. Komando Front Dalam Negeri Pasukan Pertahanan Israel telah membunyikan sirine peringatan. Serangan di Beersheba terjadi 1 hari setelah serangan rudal balistik Iran lainnya menghantam Soroka Medical Center. Sejumlah warga terjebak di lift rumah sakit. Sistem pertahanan udara Israel tidak mampu mencegat rudal yang diluncurkan dari Iran. Militer Israel sedang menyelidiki jatuhnya rudal Iran di kota Beersheba yang mengakibatkan sejumlah warga Israel terluka. Tim penyelamat telah mengevakuasi seluruh penduduk yang terperangkap di dalam gedung yang rusak. Serangan rudal Iran di kota Beersheba juga menghantam kantor Microsoft sebagai pusat riset dan pengembangan teknologi di Israel. Serangan rudal Iran menghantam kawasan kantor Microsoft di Beersheba, bagian selatan Israel. Salah satu proyektil mengenai area Gafyam Negev Advanced Technologies Park. Kawasan yang dikenal sebagai pusat riset dan pengembangan teknologi tinggi termasuk robotik dan data science. Kebakaran terlihat terjadi di tempat terbuka, tempat jatuhnya amunisi. Dilaporkan gedung kantor Microsoft dan sejumlah properti turut mengalami kerusakan. Meski demikian, tidak ada laporan mengenai timbulnya korban jiwa. Petugas pemadam kebakaran dan para medis pun datang ke lokasi kejadian dan sedikitnya ada 6 korban terluka akibat serangan tersebut. Ketegangan antara Israel dan Iran terus menjadi sorotan dalam dinamika geopolitik global. Lantas bagaimana perbandingan kekuatan keduanya? Berdasarkan laporan Global Firepower 2025, Iran menempati posisi ke-16 dalam daftar kekuatan militer dunia. Sementara Israel di posisi ke-15, satu peringkat lebih unggul dibandingkan Iran. Dan berikut perbedaan kekuatan militer Iran dengan Israel. Berdasarkan perbandingan dapat disimpulkan Israel unggul dalam teknologi, kekuatan udara, pertahanan, dan nuklir. Iran unggul dalam jumlah pasukan dan kendaraan darat. Israel siap untuk perang modern berbasis presisi teknologi, sementara Iran lebih siap untuk perang total multiprong dan asimetris. Iran bersumpah tidak akan menyerah selama Israel masih menyerang. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, juga mengecam Uni Eropa yang menolak mengutuk serangan Israel. I express Iran's serious concern on non-action of EC and EU to condemn Israeli regime aggression against Iran and stress that Iran will continue exercising its legitimate right of self-defense. You gotta move, man. Come on. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengatakan pemerintah telah mengevakuasi 97 warga negara Indonesia yang berada di Iran. Setelah menempuh perjalanan 16 jam, 97 orang tersebut sudah melewati perbatasan Iran-Azerbaijan dan saat ini sedang beristirahat di Baku, Azerbaijan. Ini 97 orang warga negara Indonesia yang terdiri dari 93 WNI, kemudian 3 staf kedutaan dan 1 warga negara asing, warga negara Iran yang merupakan pasangan dari WNI, itu sudah alhamdulillah melewati perbatasan Iran, Azerbaijan dan sekarang sedang beristirahat di Baku. Perjalanan yang mereka tempuh sekitar 16 jam
dan alhamdulillah berjalan cukup aman dan cukup lancar, mengingat situasi perbatasan juga yang sedikit agak ramai daripada biasanya. Kemudian dalam waktu yang bersamaan juga kita telah... Di tengah memanasnya perang Iran-Israel, evakuasi ratusan WNI mulai dilakukan. TNI menyiapkan pasukan khusus dan alat utama sistem senjata atau alutsista untuk mengevakuasi sejumlah WNI yang berada di Iran dan Israel. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews malam hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cika Mutazam, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Tentara Nasional Indonesia menyiapkan 34 personel dan alutsista untuk membantu proses evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Israel dan Iran. TNI menyatakan 115 warga negara Indonesia yang berada di Iran dan 11 WNI di Israel telah bersedia untuk dievakuasi. Hal ini menyusul meningkatnya eskalasi perang yang mulai menyasar warga sipil di kedua negara tersebut. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Kristome Sianturi mengatakan prajurit yang tergabung dalam Crisis Response Team rencananya akan diberangkatkan ke Iran dan Israel melalui jalur darat. Namun hingga kini TNI belum bisa memastikan kapan tim akan diberangkatkan. Nanti kita menunggu dari Kementerian Luar Negeri ya. TNI sifatnya standby, menyiapkan prajuritnya, melengkapinya, sehingga nanti apabila memang dibutuhkan ya kita siap untuk membackup itu. Yang jelas kan sesuai dengan pernyataan Kementerian Luar Negeri bahwa evakuasi hanya bisa dilakukan lewat darat. Nah, tentang rutenya nanti kita akan ditentukan oleh Kementerian Luar Negeri sendiri. Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri, saat ini sebanyak 578 WNI berada di Iran dan Israel. Dengan rincian 386 WNI berada di Iran dan